Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sevo Umar Said. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok 4 dalam mata kuliah Hukum Internasional. Selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arif Rahman Hakim selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Hukum Internasional. Tentunya di sini saya tidak akan sendiri, ditemani dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Sevo Umar Said sebagai Ketua Kelompok 4, yang kedua yaitu Moza Fernanda, yang ketiga yaitu Kintan Nabila, yang keempat yaitu Nikmatul Fauzia Salsabila, yang kelima yaitu Devri Nanda. Di sini saya akan mempresentasikan hukum internasional dengan judul yaitu negara subjek hukum utama dalam hukum internasional. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh pemateri pertama yaitu Devri Nanda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Menjelaskan tentang sejarah berdirinya negara. Negara sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian. Yang pertama, negara diartikan sebagai satu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kedua, negara didefinisikan sebagai kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Berdirinya sebuah negara itu terbagi juga dalam beberapa teori, seperti teori teokrasi atau negara terbentuk berdasarkan kehendak Tuhan. Kemudian teori organik, negara terbentuk karena letak wilayah geografis. Terus kemudian ada teori perjanjian, itu perjanjian antar masyarakat yang akan terjadinya suatu negara. Kemudian ada teori kekuasaan, di mana siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan itu layak untuk memegang pemerintahan. Dan kemudian ada teori kedaulatan. Biasanya teori kedaulatan ini memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat negara. Kemudian ada hakikat terbentuknya negara. Hakikat terbentuknya negara ini itu berdasarkan kepada sejarah negara tersebut, dari mana asal negara tersebut dan bagaimana bisa negara tersebut bisa terbentuk. Dan pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Tujuan dan cita-cita negara adalah untuk menentukan bagaimana cara mengatur dan menyusun negara yang bersangkutan, termasuk menyusun program-program yang ditujukan kepada masyarakatnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bentuk negara. Pengertian negara sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa. Secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Inggris, state. Yang kedua yaitu berasal dari bahasa Belanda, yaitu Staat dan Jerman. Dan yang ketiga yaitu bahasa Perancis, yaitu Etat. Nah, kata state sendiri diambil dari bahasa Latin yang berarti tegak, tetap, atau berdiri. Secara istilah, negara sendiri memiliki pengertian yaitu suatu organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai cita-cita dan tujuan tertentu yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Secara garis besar, yaitu negara adalah suatu wilayah yang didiami oleh masyarakat yang mempunyai cita-cita dan tujuan tertentu, baik itu dari bidang sosial budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan yang lain-lainnya dalam pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya ada aturan hukum. Dalam negara kesatuan, negara tersebut yang memiliki hak dan kewajiban. Undang-undang dasar sebagai dasar hukum yang berlaku di suatu negara. Aturan hukum sebagai pedoman perilaku yang dibuat oleh pemilik kewenangan hukum memiliki struktur dasar yang terdiri dari subjek kaidah, objek kaidah, operator, dan kondisi kaidah.
Aturan hukum yang dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan memiliki sifat-sifat tertentu. Kombinasi sifat aturan tersebut sebagian akan ditentukan oleh jenis peraturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan di negara federal protektorat ataupun negara yang belum menjadi anggota dan mendapatkan perdamaian, mereka membuat aturan yang dibuat oleh masing-masing negara atau sesuai konstitusi dari negaranya. Jika dilihat pada negara federal, maka yang menjadi penanggung jawab dan pemilik hak dan kewajiban sebagai subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Negara sebagai subjek hukum internasional harus dapat diakuinya entitas bangsa sebagai negara. Untuk memenuhi entitas tersebut, maka harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama, penduduk yang menetap. Penduduk merupakan unsur utama dalam negara. Suatu wilayah tanpa ada penduduk tidak akan menjadi entitas negara. Namun, sekumpulan orang-orang ini harus memenuhi unsur menetap, mendiami wilayah secara tetap. Penduduk yang mendiami suatu wilayah tidak secara tetap atau berpindah-pindah atau nomaden tidak dapat dikategorikan sebagai penduduk pembentukan negara. Yang kedua, ada wilayah tertentu. Hukum internasional tidak menentukan syarat seberapa luas suatu wilayah untuk dapat memenuhi sebagai unsur konstitutif suatu negara. Demikian juga, wilayah suatu negara tidak selalu harus merupakan satu kesatuan dan dapat terdiri dari bagian-bagian yang berada di kawasan yang berbeda. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah adalah badan eksekutif dalam negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai amanah rakyatnya. Pemerintah adalah syarat utama dan terpenting untuk eksistensi suatu negara. Dan yang keempat, ada kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pengakuan memiliki kedudukan yang penting untuk melengkapi atribut kenegaraan sebuah negara, khususnya yang bersifat eksternal, yaitu kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Wilayah merupakan unsur terpenting bagi suatu negara, karena dengan adanya wilayah tersebut, kedaulatan suatu negara tersebut akan diakui oleh negara lainnya. Dalam hukum internasional, terdapat beberapa cara agar mendapatkan suatu wilayah. Yang pertama, ada akresi. Akresi merupakan salah satu menambahkan wilayah dengan cara proses alamiah atau proses geografi, yang dimana munculnya daratan baru karena adanya proses geografi atau alamiah tersebut. Contohnya seperti munculnya Pulau Anak Krakatau yang terjadi karena akibat letusan Gunung Api Krakatau pada tahun 1883. Yang kedua ada aneksi. Aneksi merupakan cara memperoleh wilayah dengan adanya paksaan ataupun kekerasan. Yang terpenting dari aneksi adalah sejauh mana tindakan memperoleh wilayah dianggap sah dan diakui oleh masyarakat internasional. Ketiga, ada penyerahan. Penyerahan atau cesi adalah suatu metode memperoleh wilayah dengan cara pengalihan atau pemberian hak atas wilayah dari suatu negara ke negara lainnya, tapi ada perjanjian. Contohnya seperti Inggris yang memberikan kemerdekaan kepada Malaysia pada tanggal 8 Februari 1956, tapi melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Yang keempat, preskripsi. Preskripsi merupakan hasil kedaulatan de facto secara damai dalam jangka waktu yang lama dengan sepengetahuan dari pemilik wilayah tersebut, serta tidak terdapatnya protes dari pemilik negara tersebut. Yang kelima atau yang terakhir ada okupasi. Okupasi adalah cara memperoleh wilayah dengan penegakan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada dalam suatu penguasaan atau milik negara lainnya, atau yang sudah ditinggali oleh negara lainnya. Okupasi harus dilakukan oleh perorangan secara efektif dan terbukti bahwa negara tersebut memiliki hak untuk menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah miliknya atau menjadi bagian dari kedaulatan negara tersebut. Doktrin tindakan negara berawal di Inggris pada awal tahun 1674 dan tumbuh dalam jurisprudensi Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Doktrin tindakan negara dalam perkembangannya hadir sebagai pedoman untuk peradilan Amerika dari tindakan pemerintah asing yang terlibat dalam proses pengadilan dalam negeri. Doktrin tindakan negara sendiri ialah tindakan negara yang berkaitan dengan kedaulatan negara, di mana kedaulatan ini merupakan kekuasaan yang tertinggi dan sifatnya tidak terbatas. Pengertian doktrin tindakan negara tidak saja mencakup pelaksanaan kedaulatan oleh kekuasaan eksekutif atau administratif,
dari suatu negara merdeka atau oleh aparat-aparatnya atau pejabat-pejabatnya yang sah, akan tetapi termasuk juga produk legislatif dan administratif seperti undang-undang, dekret atau perintah hukum internasional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Berarti negara tersebut tidak tunduk pada otoritas lain. Perwujudan kedaulatan negara dalam bentuk yurisdiksi negara di mana merupakan kewenangan untuk mengatur segala aktivitas yang ada atau berada di wilayah negara yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban negara. Yang pertama, hak negara yaitu menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu memaksa untuk taat hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena agar kehidupan berjalan dengan tertib, aman, dan teratur. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama sumber daya alam dan sumber daya manusia yang menguasai hajat hidup bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu kewajiban negara. Yang pertama yaitu menyelaraskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dan memulak agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam berdasarkan perdamaian abadi dan sosial. Dan yang terakhir ada suksesi negara. Istilah suksesi diartikan sebagai adanya suatu perpindahan kekuasaan dari kelompok yang pertama kepada kelompok yang kedua. Pergantian ini bisa berupa pergantian negara atau pemerintahan. Suksesi negara tidak harus merupakan peristiwa bubarnya sebuah negara dan munculnya sebuah negara baru menggantikan negara yang bubar. Dapat terjadi bahwa sebuah negara baru muncul sebagai negara pengganti, tetapi negara yang digantikan tetap ada. Misalnya dalam peristiwa pemisahan sebagian wilayah negara untuk membentuk negara baru. Atau dapat terjadi bahwa sebelum suksesi negara berlangsung, negara diganti maupun negara pengganti telah ada. Dan setelah suksesi negara berlangsung, kedua negara tersebut tetap ada. Hal ini terjadi apabila sebagian wilayah suatu negara berpindah. Dalam Konvensi Wina tahun 1978, Pasal 2 ayat 1b menjelaskan bahwa suksesi berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari negara yang satu ke negara yang lainnya. Berkaitan dengan hubungan internasional dari wilayah negara tersebut, terdapat istilah dalam suksesi negara, yaitu negara yang lama atau yang digantikan disebut dengan predecessor state, sedangkan negara yang baru atau yang menggantikan disebut dengan successor state. Suksesi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adanya suksesi universal. Dalam suksesi ini tidak ada lagi identitas internasional dari negara sebelumnya karena seluruh wilayahnya hilang. Dan yang kedua ada suksesi parsial. Dalam suksesi ini negara sebelumnya masih ada, tetapi sebagian wilayahnya memisahkan diri dari negara yang merdeka atau gabung dengan negara yang lain. Nah, itu tadi penjelasan tentang suksesi dari sebuah negara. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama menempati suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Selain suatu organisasi di dalam negara, terdapat banyak unsur yang diperlukan untuk membangun sebuah negara, yaitu rakyat, wilayah, dan juga pemimpin untuk memimpin negara itu. Karena jika salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka berdirinya negara akan terhambat atau malah menjadikan negara tidak dapat terbentuk. Maka dari itu, untuk membentuk suatu negara harus dijelaskan secara rinci mulai dari fungsi, tujuan, dan untuk apa negara tersebut dapat terbentuk agar menghasilkan negara yang baik dan dapat berkembang.